Hello guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Masih baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Dewa Emosi Daiyuhao menunjukkan kekuatan luar biasa Edun menekan 4 dewa dosa asal, bahkan mampu menyegel dewa keserakahan dan mengubah keseimbangan medan pertempuran, dewa penghancur yang saat ini menghadapi Dewa Tangsan terlihat tidak memperdulikannya. Dia seolah-olah tidak menganggap kejadian tersebut sebagai masalah serius, bahkan dalam hatinya situasi pertempuran belum berada di luar kendalinya. Mau bagaimanapun, sekuat apapun dewa emosi, dewa penghancur beranggapan tidak mungkin baginya melawan 4 dewa seorang diri. Bahkan hanya untuk menyegel dewa keserakahan, Yu Hao telah melepaskan banyak energi ilahi. Dengan kata lain, kekuatan ilahinya sudah mencapai batasnya. Bahkan waktu fusinya dengan Dewi Kupu-Kupu juga seharusnya akan segera berakhir. Dan benar saja, setelah melakukan baku hantam singkat, Dewa Emosi segera meninggalkan medan pertempuran menuju Dewa Makanan, membuat Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan segera mengejarnya. Sementara Dewa Kecemburuan segera melompat menuju Dewa Ponik. Pada dasarnya, bukan hanya dewa penghancur yang merasa pihaknya lebih unggul secara keseluruhan, 7 dewa dosa asal juga memiliki keyakinan yang sama. Mereka adalah dewa tingkat pertama, sementara lawan-lawan yang menekan mereka sebagian besar hanyalah dewa tingkat kedua dengan peningkatan sementara. Fakta bahwa mereka bisa ditekan dalam situasi seperti ini jelas membuat mereka menahan amarah dalam hati. Dewa Kecemburuan berpikir lebih cepat. Selama Dewa Ponik berhasil dikalahkan, maka 2 dewa dosa asal yang sedang ditahan alias Dewa Nafsu dan Dewa Kerakusan akan terbebas. Begitu keduanya kembali bergabung dalam pertempuran, ditambah kekuatan para dewa dosa asal lainnya, pertempuran akan langsung berakhir. Keseimbangan yang rapuh akan sepenuhnya runtuh. Di saat Dewa Kecemburuan melesat menuju Dewa Ponik, Dewa Penghancur yang sedang bertarung sengit dengan Tangsan juga menyadari perubahan. Dia merasakan sesuatu yang lebih penting, di mana kekuatan pedang Ashura milik Tangsan mulai melemah, sehingga menandakan kekuatan ilahi Tangsan hampir habis. Begitu tekanan Tangsan berakhir, serangan balik akan langsung menentukan segalanya. Dari kejauhan, Dewi Kehidupan hanya bisa menghela nafas pelan dan menutup mata. Rong Yanbing yang menggendong Tang Wulin menggelengkan kepala dengan berat hati. 7 dewa elemen juga mengerutkan kening. Hampir semua dewa yang menyaksikan pertarungan menyadari hal yang sama. Akhir pertempuran sudah di depan mata. Namun pada saat yang paling genting seperti ini, Xiaowu yang saat ini memegang kekuatan Dewa Laut tiba-tiba melesat. Tubuhnya berubah menjadi cahaya langsung menuju Dewa Kecemburuan. Kecepatannya bahkan membuat Dewa Kehancuran yang sedang menekannya tertinggal setengah langkah, tidak mampu menghentikan gerakan Xiaowu. Pada dasarnya, jarak pertempuran mereka memang tidak jauh dari posisi Dewa Ponik dan 2 dewa dosa asal yang sedang ditahan. Selama ini, Xiaowu sesekali memberikan gangguan untuk membantu Dewa Ponik menjaga kendali atas Dewa Nafsu dan Dewa Keserakahan.
Tanpa bantuannya, Dewa Ponik yang hanya berada di tingkat kedua tidak mungkin mampu seorang diri menahan dua dewa tingkat pertama. Sementara itu, Dewa Kecemburuan tentu menyadari kehadiran Xiaowu, namun dia tidak gentar. Meskipun dia sempat berniat langsung menyerang Dewa Ponik, tetapi menyadari bahwa Xiaowu akan mencegatnya, Dewa Kecemburuan lantas berhenti dan berbalik ke arah Xiaowu. Aura merah muda pekat miliknya melonjak ke langit, membentuk wajah besar yang penuh kecemburuan dan kebencian, kemudian langsung menyelimuti Xiaowu. Sebagai dewa tingkat pertama, Dewa Kecemburuan tetap memiliki pengalaman bertarung yang cukup untuk membaca situasi. Selain itu juga, dia menyadari satu hal, lebih menguntungkan jika menekan Xiaowu daripada memaksa menyerang Dewa Ponik. Xiaowu bukan hanya dewa laut, tetapi juga istri Tangsan, di mana sebelumnya Tangsan pernah terpaksa menyerah demi keselamatan Xiaowu. Jika kali ini Xiaowu bisa kembali ditangkap dengan bantuan Dewa Kehancuran, maka pertempuran akan langsung berakhir. Terlebih lagi dibandingkan Dewa Emosi yang diperkuat oleh Dewi Kupu-Kupu, kekuatan Xiaowu sedikit lebih rendah. Singkatnya, menghadapi tekanan besar dari Dewa Kecemburuan, Xiaowu tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya, menciptakan cahaya kemasan langsung menyebar seperti awan putih yang luas. Teknik tersebut merupakan salah satu kemampuan khusus Dewa Laut yang dikenal sebagai awan putih 1000 tahun, sebuah kekuatan lembut namun menyimpan tekanan besar. Ketika wajah raksasa kecemburuan berwarna merah muda gelap menerkam dari udara, awan emas putih segera memblokirnya. Dua kekuatan ilahi bertabrakan, membuat langit dan bumi seolah-olah berubah warna. Gelombang energi menyebar, mengguncang ruang di sekitar mereka. Secara tingkat kultivasi, Dewa Kecemburuan memang sedikit lebih tinggi dibandingkan kekuatan Xiaowu. Selain itu, dikarenakan Xiaowu bukan pemilik asli posisi Dewa Laut, dia tidak mampu sepenuhnya mengeluarkan seluruh potensi Dewa Laut. Namun keuntungannya, Xiaowu masihlah memegang Trisula Emas, senjata ilahi yang telah lama diperkuat oleh Tangsan. Walaupun kualitasnya masih sedikit di bawah pedang Ashura, Trisula tersebut telah melampaui batas aslinya. Dalam benturan tersebut, warna emas perlahan menekan merah muda gelap. Kabut emas menembus wajah kecemburuan dan terus melaju ke arah Dewa Kecemburuan. Menyadari tidak bisa mundur, serta jika memberi celah keseimbangan pertempuran bisa berubah total, Dewa Kecemburuan lantas bertekad untuk terus maju. Bahkan setelah menarik nafas panjang, aura kecemburuan segera melonjak liar di sekelilingnya. Matanya berubah menjadi merah muda gelap, melepaskan dua sinar tajam langsung menuju mata Xiaowu. Di mana menurut versi novelnya, cahaya tersebut merupakan cahaya kecemburuan, sebuah kemampuan inti Dewa Kecemburuan. Siapapun yang terkena sinar, baik dewa maupun manusia, akan dipaksa menghadapi dosa asal kecemburuan dalam hatinya. Jika ada sedikit saja kecemburuan tersembunyi, emosi itu akan meledak dan membuat korban kehilangan kendali untuk sementara waktu. Untuk menggunakan kemampuan tersebut, Dewa Kecemburuan harus mengorbankan banyak kekuatan asalnya, membuatnya tidak bisa bergerak atau bertahan selama serangan dilepaskan. Jika lawan cukup cepat, hal itu justru akan menjadi bumerang baginya. Dan benar saja, Xiaowu memanglah dikenal memiliki kecepatan luar biasa sejak dari benua Doulo. Dari ujung Trisula, sebuah lingkaran cahaya emas melesat keluar seperti riak air dan langsung melilit tubuh Dewa Kecemburuan. Disebut sebagai teknik air tak berujung, sebuah teknik pengikat tunggal sangat kuat. Namun di waktu yang sama, cahaya kecemburuan juga mengenai Xiaowu, membuat tubuhnya dipenuhi cahaya merah muda. Hanya saja di momen ini, Dewa Kecemburuan menunjukkan ekspresi terkejut. Meski tubuh Xiaowu tertutup warna merah muda,
matanya tetap jernih dan tidak kehilangan kesadaran, sehingga menandakan hati Xiaowu tidak memiliki kecemburuan. Meski hati Xiaowu terkesan luar biasa, tapi cahaya kecemburuan tetap saja memiliki efek lain. Sekalipun tidak memicu emosi gelap, tubuh target akan tetap membeku sesaat sebagai bagian dari ujian dosa asal. Di momen inilah segalanya ditentukan. Ketika tubuh Xiaowu membeku, Dewa Kehancuran alias Hercules telah tiba dengan palu raksasa di tangannya. Bahkan dengan seluruh tenaganya, dia langsung mengayunkan palunya ke arah Xiaowu. Pada dasarnya, tujuan Dewa Kecemburuan sudah bisa dianggap tercapai. Meskipun dia terikat, dia juga mampu menekan Xiaowu. Sehingga asalkan Dewa Kehancuran mampu menjatuhkan Xiaowu, kemenangan sudah pastilah berada di tangan pihaknya. Di kejauhan, Dewi Kehidupan segera mengerutkan kening dan melepaskan energi kehidupan. Jika nyawa Xiaowu benar-benar dalam bahaya, dia bertekad untuk turun tangan menyelamatkannya dan tidak peduli apapun konsekuensinya. Di sisi lain medan perang, perhatian Tang San segera tertuju kepada Xiaowu. Dia seolah-olah telah memperhitungkan semuanya. Sementara itu, Dewa Penghancur tertawa dingin. Dia bahkan meminta Tang San untuk menyerah jika tidak ingin Xiaowu terluka. Selain itu juga, kekuatan ilahi Tang San terus-menerus menurun setelah berulang kali menggunakan pedang darah Ashura. Hanya saja harapan itu tidak terwujud. Di wajah Tang San tidak terlihat kepanikan, melainkan senyum tipis penuh keyakinan. Ekspresi Tang San jelas segera membuat hati Dewa Penghancur diliputi firasat buruk. Dia seolah-olah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sementara itu, di saat palu raksasa milik Dewa Kehancuran hampir menghantam Xiaowu, tubuh Dewa Kehancuran justru meluncur ke depan, melewati kepala Xiaowu dan bahkan melewati posisi Dewa Kecemburuan. Palunya jatuh di belakang mereka, tepat di area yang tak terduga. Pada awalnya, Dewa Kecemburuan mengira hal itu adalah kesalahan. Dia bahkan merasa geram dan menganggap Dewa Kehancuran bertindak bodoh dengan tidak segera menekan Xiaowu. Namun dalam sekejap, tubuh Dewa Kecemburuan bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat dari palu kehancuran tiba-tiba menghantamnya dari belakang. Seluruh kekuatan ilahinya terguncang dan ditaklukkan hanya dalam satu serangan palu telak. Situasi tersebut jelas mengguncang seluruh alam dewa. Tidak ada yang menyangka Dewa Kehancuran justru menghantam sekutunya sendiri. Saat melompati Dewa Kecemburuan, dia memanfaatkan momen ketika lawannya terikat oleh teknik Xiaowu. Dalam kondisi tak berdaya, Dewa Kecemburuan tidak mampu melawan dan langsung ditaklukkan oleh kekuatan penghancuran. Bersamaan dengan hal tersebut, tubuh Xiaowu yang sempat diselimuti cahaya merah muda perlahan kembali normal. Senyum tipis terukir di wajahnya. Sejak awal, dia telah memperhitungkan semuanya. Bahkan Dewa Kecemburuan tidaklah pernah menyangka dia yang telah dijebak oleh Xiaowu. Waduh, apa sih alasan Dewa Kehancuran alias palu Hercules membela Xiaowu? Ada yang tahu? Komen ya guys ya. Singkatnya, setelah menjatuhkan satu dewa, Dewa Kehancuran tidak berhenti. Dia mengangkat kedua palunya, satu memancarkan cahaya emas terang, yang lain perak menyilaukan. Kemudian menghantam ke arah Dewa Kerakusan dan Dewa Nafsu yang sedang ditekan oleh Dewa Ponik. Bahkan dalam dua benturan hebat, kedua dewa berhasil dijatuhkan, membuat Dewa Ponik bisa bernafas lega. Dalam waktu singkat, 5 dari 8 dewa tingkat pertama di bawah komando Dewa Penghancur telah tersingkir. Keseimbangan yang semula condong kini berbalik sepenuhnya. Yang tersisa hanya 3 dewa. Dewa Kemarahan yang masih bertarung sengit, serta Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan yang tengah bergerak menuju Dewa Emosi. Sementara itu, menyaksikan kejadian barusan, amarah Dewa Penghancur meledak. Dia benar-benar tidak menyangka
Dewa kehancuran yang merupakan bawahan terbaiknya justru berkhianat. Bahkan dalam amarahnya, dia benar-benar bertekad untuk segera menyelesaikan pertarungan dengan Tangsan dan menentukan hasil akhir. Pada saat berikutnya, Dewa Penghancur segera menyapu tongkat penghancurnya dan membenturkannya dengan pedang Ashura milik Tangsan. Benturan keras yang terjadi membuat Tangsan terpental mundur. Mau bagaimanapun, kekuatan ilahi Tangsan memang telah banyak terkuras setelah sebelumnya 2 kali menggunakan teknik pedang darah Ashura. Mata Dewa Penghancur berubah menjadi ungu gelap. Energi penghancuran membesar di sekelilingnya, membentuk bola cahaya raksasa yang menyelimuti tubuhnya, kemudian memutuskan menggunakan hukum murni kekuatan penghancuran. Langit di atas alam dewa berubah menjadi ungu pekat. Bumi di bawahnya diliputi kegelapan. Hutan petir ungu terbentuk, membentang luas tanpa terlihat menyerang secara langsung. Namun di dalam hati setiap dewa yang hadir, muncul dorongan putus asa dan keinginan untuk menghancurkan segalanya. Aura penghancuran itu terserap dan mengalir menuju dewa penghancur untuk memperkuat dirinya. Pada dasarnya, tindakan dewa penghancur merupakan cara paling efektif bagi pihaknya. Meski 5 bawahannya telah tumbang, tapi pihak lawan kelelahan. Dewa emosi dan Dewi kupu-kupu telah banyak menguras tenaga. Dewa makanan serta Dewi 9 warna juga tidak berada dalam kondisi prima. Jika 2 dewa yang tersisa di pihaknya mampu menekan mereka, keseimbangan bisa dipertahankan. Namun pada akhirnya, semuanya bergantung pada duel antara dirinya dan Tangsan. Jika dia mampu mengalahkan Tangsan dengan cepat, maka keadaan masih bisa diselamatkan. Dengan adanya tekad tersebut, Dewa Penghancur melepaskan serangan terkuatnya. Energi penghancuran memenuhi langit dan bumi, mengguncang hukum dasar alam dewa. Segalanya terbungkus dalam badai petir ungu, dan pusat dari kehancuran tertuju kepada King Tangsan. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita singkatnya di bagian kali ini ya guys ya. Dan sorry banget untuk bagian kali ini sedikit singkat ya guys ya. Soalnya Mimin ada urusan penting. Dan kemungkinan besok di hari Selasa juga izin libur ya guys ya. Untuk alur cerita Donghua Martial God Asura episode 5 dan spoiler Renegade Immortal kita bahasnya di hari Rabu ya guys ya. Mohon teman-teman memakluminya. Dan makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Franks di Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye-bye.